kita bisa berkumpul dalam keadaan baik hari ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat singkat tentang bahayanya zina di zaman sekarang, terutama di kalangan remaja. Kita semua tahu bahwa zaman yang kita hadapi sekarang ini penuh dengan godaan, teknologi yang semakin maju, informasi semakin mudah diakses, dan batas antara yang baik dan buruk semakin kabur. Di media sosial, film, musik, bahkan iklan, banyak hal yang menyampaikan aurat, berpacaran, dan menormalisasikan pergaulan bebas. Inilah tantangan besar bagi kita, khususnya para remaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perhatikan baik-baik, Allah tidak berkata jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Artinya hal-hal kecil yang bisa mengantarkan pada zina pun dilarang. Contohnya berduaan dengan lawan jenis, chatting atau video call dengan niat menggoda, melihat gambar atau video yang tidak pantas, dan bergaul tanpa batas antara laki-laki dan perempuan. Semua itu adalah jalan menuju zina. Saudara-saudaraku sekalian, zina bukan hanya dosa besar di sisi Allah, tapi juga memiliki dampak yang sangat buruk di dunia. Berapa banyak remaja yang akhirnya hancur masa depannya karena pergaulan bebas. Ada yang terpaksa putus sekolah, dikucilkan keluarga, bahkan harus menanggung malu seumur hidup. Semua itu berawal dari rasa penasaran, godaan, dan kekurangan iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepada Allah daripada seorang lelaki yang menaruh air maninya kepada rahim yang tidak halal baginya. Betapa beratnya dosa zina hingga Rasulullah menyebutkan setelah dosa syirik, karena zina bukan hanya mencemarkan diri sendiri, tapi juga merusak tatanan masyarakat dan menghancurkan kehormatan keluarga. Hadirin yang berbahagia, sebagai remaja muslim, kita harus mampu menjaga diri dan kehormatan. Jangan mudah terpengaruh dengan gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ingatlah bahwa harga diri seorang muslim tidak bisa dibeli dengan kesenangan sesaat. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang dapat menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya atau mulut dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin surga baginya. Hadis ini menegaskan, siapa yang bisa menjaga ucapan dan kehormatannya, maka surga adalah balasannya. Oleh karena itu, jangan rusak masa depan kita karena ingin diakui, disukai, atau menunjukkan dan salah. Teman-teman remaja yang saya cintai, kita tidak bisa menghindari teknologi, tapi kita bisa mengendalikan diri. Gunakan media sosial dengan bijak. Jangan posting hal-hal yang mengundang maksiat. Gunakan waktu luang untuk hal bermanfaat. Belajar membaca Al-Quran, ikut kegiatan masjid, atau berolahraga. Dekatkan diri dengan teman-teman yang baik, yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena teman yang salah bisa menjerumuskan kita ke arah kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30-31, agar laki-laki dan perempuan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Itulah bentuk kehormatan seorang muslim sejati, menjaga pandangan, menjaga hati, dan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan sejenak. Dunia ini sementara, tapi akibat dosa bisa kekal di akhirat. Zina memang bisa memberi kenikmatan sesaat, tapi membawa penyesalan panjang. Sedangkan menahan diri waktu, walau terasa berat, akan membawa ketenangan dan pahala besar di sisi Allah. Maka marilah kita bersama-sama memperbaiki diri, tinggalkan pergaulan bebas, jauhi konten yang tidak bermanfaat, perbanyak istighfar dan doa agar Allah menjaga hati dan langkah kita.
Penutup dari saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjauhi zina dan segala jalan yang mengarah kepadanya. Mari kita jadikan diri kita sebagai generasi muda Islam yang kuat imannya, bersih akhlaknya, dan menjaga kehormatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.